Bahan-bahan yang kita sediakan ini ada 1 paket laksa. Laksa ini saya sudah siap. Saya akan cuci dan saya rendam dengan air panas sekejap. Sebab saya memang tahu buat laksa ini dengan tepung beras. Tapi masalahnya acuan dia dah hilang, tinggal atasnya saja. Lepas tuh ini ada apa tuh? Timun sudah saya potong panjang-panjang, nipis-nipis. Dan ini ada nanas. Bawang merah saya sudah potong nipis-nipis. Ini ada cili secukupnya, saya potong bulat-bulat kecil-kecil. Dan ini ada daun pudina, pasti kita kena sediakan sebab ini laksa Pineng. Ini ada telur rebus. Ini asam limau. Asam limau nipis pun boleh, ini saya pakai asam kasturi. Dan ini ada yang kita blender, ada cili dalam 200 gram. Kalau mau pedas tambah, kalau tak mau pedas kurangkan. Ini ada daun kesum yang untuk campuran kita sudah blender, kita tumis untuk campuran. Batang serai 2 batang yang sudah saya memerkan dan saya ketuk. Lengkuas dalam 4 ulas sudah saya potong, saya ketuk. Dan ini 2 biji bawang merah, saya sudah potong-potong petak-petak. Dan ini asam keping nih, sesuka hatilah, macam kalau rasa masam kurangkan ya. Dan ini ada bunga kantan. Dan bahan-bahan yang saya blender, cili dengan bawang merah, ikan kembung ya, ikan sarden ke kembung. Kebetulan saya ada ikan kembung. Ini ikan kembung besar-besar saya pakai. Ini kemungkinan saya dalam sekilo lah ikan kembung nih, mungkin lebih lah, sekilo lebih lah. Ini saya rebus dengan asam keping. Mari kita tengok cara-caranya macam mana. Kita akan memblender bawang merah, saya akan blender. Cili saya akan haluskan ya, cili. Dan saya akan haluskan. Jangan lupa kalau kita menghidangkan, kita kena pakai petis udang ya. Ini otak udang, kalau kita susah nak sebut, udang atau petis udang. Ini laksa Pulau Pinang ya. Sebab saya pernah makan, memang betul-betul sedap. Ini yang mustahak pakai petis ya. Saya akan buka gas. Dan saya tuang minyak untuk menumis serai, lengkuas, daun kesum. Saya akan menumis. Dan saya akan masukkan bumbu dia. Saya akan masukkan. Dan saya akan kembali blender. Ini asam keping yang saya rebus dengan ikan tadi. Kita jangan buang ya, kita blender sekali. Kita blender ikan nih yang kita sudah ambil daging dia. Sedikit dulu, takut nanti tak pusing. Lepas itu kita tambah air. Tambah air untuk memblender.
Kita akan tumis balik sampai dia naik naik minyak ya. Memang saya laksa ini memang kesukaan saya minat laksa, tapi bukan beli ya, saya sendiri buat. Jadi agak semua bahan tuh komplit semua. Kalau beli itu cince-cince. Sebab saya menggunakan petis udang nih. Petis udang nih bagus, memang saya suka. Saya buat lebih sebab ada orang nak datang, ramai kawan anak-anak saya nak datang, jadi saya masak laksa aja lah, dengan nanti goreng apa-apalah. Ada pisang, ada cucuk udang, rehat pun tak boleh rehat, asyik buat kerja aja, sama juga macam kerja kat luar. Ini sudah menggelegak. Saya akan tambah minyak sedikit ya, minyak kurang nih, melecut-lecut nih. Tambah sedikit ya. Tadi kurang minyak. Macam buat bumbu nasi lemak nih. Nitik-nitik dia, meletup-letup nih dekat kuali. Dan saya akan tambah air, dan saya akan blender ikan. Ikan yang kita blender tadi saya akan tapis. Macam mana caranya nih? Saya akan tapis. Airnya kita jangan buang ya, kita untuk buat kuah asam nih. Saya sudah tapis. Tunggu ikan saya blender dulu. Ikan yang sudah saya blender, saya akan masuk. Ini kali pertama, kali kedua saya akan blender lagi. Kalau sisanya boleh kita makan esok nih laksa nih. Lagi sedap. Esok kita panaskan lagi.
akan blender ikan lagi. Saya memang sengaja saya buat lebih sebab kawan anak saya rame, takut nanti tak cukup. Dan saya letak garam secukupnya, letak garam. Kita kalau buat laksa jangan terlalu cair dan jangan terlalu pekat sangat. Kita karena adjust sedang-sedang saja. Nah, macam ni, tak pekat, tak cair. Kalau laksa Johor saya pernah buat, masa itu saya masak dekat sebelah Kamdar tu, masa itu dekat. Jadi tolong masak lah. Nah, itu lain lain dia punya kuah dia tu lain sikit, terlalu pekat. Kat situ kan banyak orang office makan tu kat situ. Sebelah Kamdar dah tutup. Saya rasa dulu. Kurang asam. Asam keping ya. Kita membutuhkan banyak asam. Sebab laksa ni kalau tak asam-asam sikit dia tak masuk tau. Ini asam. Saya pakai asam keping. Banyak saya pakai. Dan garamnya lagi sikit. Dan kalau kita nak makan baru kita letak petis udang ya, petisnya bukan dicampur. Kalau petisnya campur macam ini, macam mana banyaknya petis nih. Ini saya kalau sudah makan baru kita letak petis. Tengok ya, menyelerakan. Lebih baik buat sendiri daripada beli. Begitu sedap. Sudah terasa apa-apa. Tinggal terasa garam sikit je. Asamnya pun kita kena tambah sikit ya, asam keping. Laksa ni kita kena asamnya kena lebih ya, jadi terasa.
Saya tak suka masak cincai-cincai, jadi saya macam mana rasa ke tak rasa, kita macam mana kita adjust semua, baru kita boleh selera untuk makan. Masya Allah sedapnya. Saya tambah asam lagi ya, sedikit ya. Tambah asam. Ikan kembung kalau sudah kita kopek, kita blender dagingnya, durinya jangan dibuang ya. Kita blender sekali, lepas itu kita ambil airnya saja, lepas itu kita tapis ya, kita tambah air, ambil tapis, sebab itu masih ada sari-sari ikan dia. Saya rasa lagi. Sudah pas, asamnya sudah terasa, jangan kita terlalu manis sangat. Garam tambah sedikit, dah. Sudah terasa, kita nunggu kuahnya menggelap ya. Sudah siap.